Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dunia Lain. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah horor dan kisah mistis yang berjudul Hunian Angker. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hunian yang beralih fungsi menjadi penginapan ternyata banyak menyimpan kisah seram di dalamnya. Cerita ini berdasarkan kesaksian kakak temanku yang bekerja di sebuah penginapan. Kisah ini diceritakan seorang teman yang kebetulan letak penginapan itu tidak jauh dari rumahnya. Terletak di sekitaran Maguwo Harjo, arah stadion. Aku skip alamat aslinya ya, karena penginapan itu masih aktif sampai sekarang. Awal tahun 2022, penginapan itu membuka lowongan kerja. Dibutuhkan 2 orang pekerja wanita usia maksimal 30 tahun. Pendidikan minimal SMA sederajat. Untuk mengisi lowongan kerja di kitchen dan laundry spray. Kebetulan waktu itu kakak dari temanku, sebut saja namanya Mbak Sari, membutuhkan pekerjaan. Mbak Sari ini sudah memiliki seorang anak. Suaminya hanya kerja serabutan, sedangkan kebutuhan dapur dan lainnya semakin banyak. Maka dari itu keinginannya untuk bekerja semakin besar. Belum lagi anaknya yang sudah mulai masuk sekolah. Waktu pandemik tahun lalu, anaknya belum sekolah, baru tahun ini. Jadi biaya belum begitu banyak. Mendengar info lowongan kerja itu, bergegaslah Mbak Sari melamar. Dengan ditemani tetangganya yang kebetulan kerja di penginapan itu. Setelah menyerahkan CV lamaran, Mbak Sari sebetulnya bisa langsung bekerja hari itu juga. Namun ia menolak karena belum ada temannya. Sedangkan info lowongan kerja sebelumnya dibutuhkan 2 orang pekerja. Loh, kenapa Mbak? Bisa kok langsung kerja hari ini, nanti bisa dibayar di muka gajinya. Anggap saja lembur, ucap Pak Yahya, salah satu staf di sana dengan sungging senyum yang aneh. Gak kenapa-kenapa Pak, jawab Mbak Sari tantrum sembari melihat sekeliling penginapan di sana. Penginapan itu banyak dikelilingi pohon akasia. Bambu kuning berjajar rapi di dinding pagar batako. Di tengahnya ada taman dengan gelaran rumput hijau yang terlihat estetik. Belum lagi pohon pinang yang tumbuh subur di atas rumput jipang yang nampak cantik terawat mirip madani raksasa. Semilir angin siang itu pun terasa nyaman, tapi aneh. Rasanya sulit bagi Mbak Sari melukiskan keanehan tempat itu. Saking bingungnya, Mbak Sari justru seperti linglung dan tanpa disadari ia bicara sendiri. Oh alah, kok jadi temen, iki istana opo-opo mahan yo, ujarnya sambil melihat ke sana kemari. Sesekali kepalanya menengok ke atas. Di atas ada beberapa petak kamar yang masih terlihat kosong. Sepertinya masih dibangun, tapi sudah dalam tahap finishing.
Mungkin tamunya banyak dari luar kota, jadi pemilik membangun kamar inap lagi. Penginapan itu tadinya hanya satu lantai, dengan jumlah kamar berkisar 100 kamar, dibagi menjadi 3. Kamar eksklusif, bisnis, dan ekonomi. Yang membedakan harga sewa per malamnya. Yang eksklusif, fasilitas lebih lengkap pastinya, ada AC dan WiFi gratis. Sedangkan yang bisnis juga hampir sama, hanya saja ada tambahan bed apabila yang menginap beramai-ramai. Biasanya kebanyakan yang menyewa orang dari luar kota yang sedang melakukan perjalanan dinas. Kalau yang ekonomi standarlah harga sewanya. Yang bedain cuma tanpa AC, hanya ada satu kipas angin 12 in. Tapi masih ada TV-nya. Kebanyakan yang menyewa kasih tahu nggak ya? Mending nggak usah aja. Mbak Sari masih dengan sikap yang sama, melihat ke atas bangunan. Ya, penginapan itu sekarang dibangun lagi. Bukan ke samping, tapi ke atas. Entahlah mau mencakar langit mungkin. Dengan pondasi cakar ayam yang terlihat mentereng sekali. Mbak Sari bagaimana? Ditanya kok malah ngomong sendiri. Mbak Sari liatin apa sih kok ke atas terus? Tanya Pak Yahya heran. Pak Yahya, emang Bapak tanya apa ya? Mbak Sari terkejut waktu lihat Pak Yahya sudah ada di depannya. Tadi kan saya bilang bisa kerja langsung, tapi kamu gak mau. Saya tanya, kamu bilang gak kenapa-kenapa. Kamu malah sibuk lihat sana sini, seperti orang keheranan. Terus saya tinggal sebentar ke dalam. Kamu malah hilang, gak taunya ada di sini. Terang Pak Yahya. Oh, maaf Pak. Saya kagum lihat penginapannya, bagus banget. Udaranya sejuk sekali Pak. Ada taman, ada ayunan. Wah, kapan-kapan boleh dong Pak ajak anak saya ke sini. Jawab Mbak Sari dengan binar mata bahagia. Boleh saja, kenapa tidak boleh? Yang penting tidak mengganggu pekerjaanmu ya. Ya sudah, kalau kamu maunya bekerja besok tidak apa-apa, ucap Pak Yahya. Oh iya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan besok saya ada temannya ya Pak. Biar ada teman ngobrol. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak. Besok pagi saya kesini lagi. Mulai kerjanya jam berapa Pak? Tanya Mbak Sari. Jam 10 sampai dengan selesai. Jam kerja fleksibel, tergantung kamar mana yang selesai disewa. Nanti tugasmu mengganti spray dengan yang baru. Keesokan harinya Mbak Sari mulai bekerja di penginapan itu. Jam setengah 10, Mbak Sari sudah sampai di lokasi. Di pintu gerbang masuk tampak seorang perempuan berperawakan sedang berdiri. Ya seperti mencari seseorang. Maaf Mbak, mencari siapa? Atau mbaknya mau sewa kamar? Mbak Sari bertanya pada perempuan berkulit sawo matang itu. Usianya berkisar 35 tahunan. Maaf Mbak, ia nampak malu-malu sambil menggaruk-garuk tangannya, padahal tidak gatal. Anu apa? Ini. Ia mengambil berkas lamaran di dalam tas kainnya. Tas bertuliskan Dagadu, ngetren di zamannya. Lalu menyerahkan berkas lamaran itu pada Mbak Sari. Oh, mau melamar kerja. Saya baru juga kerja hari ini Mbak. Perkenalkan, nama saya Sari, ujarnya sembari mengulurkan tangan pada wanita yang bernama Ratna itu. Ratna, jawabnya singkat dengan senyum sumringah, namun harap-harap cemas diterima atau tidaknya nantinya. Saya butuh pekerjaan Mbak, sudah nyari kerja kemana-mana, gak dapat-dapat.
Kebetulan saya lihat info lowongan kerja di Facebook. Penginapan ini membutuhkan pekerja, terang Mbak Ratna dengan terbata-bata. Iya Mbak, masih butuh 1 orang lagi untuk bagian memasak. Semoga diterima ya Mbak. Mari saya antar, ajak Mbak Sari pada Ratna. Mereka masuk ke sebuah paviliun yang difungsikan sebagai kantor. Dekat dengan kantor ada lobi penginapan untuk check-in para penyewa. Mbak Sari. Suara Pak Yahya mengejutkan mereka berdua. Pak Yahya hobi banget ngagetin orang. Sukanya jalan mengendap, terus tahu-tahu ngajak ngomong. Pak Yahya, ngagetin aja, jawab Mbak Sari sambil memegang dada karena degup jantung yang tak karuan. Entah kenapa juga sekaget itu. Mbak Ratna ya, yang tempo hari nelpon, tanya Pak Yahya. Iya Pak, masih ada lowongan kerjanya? Masih ada Mbak, bagian kitchen, urusan dapur bagaimana? Tegasnya lagi, mau Pak, yang penting kerja. Jadi diterima ini Pak, tanya Ratna dengan antusias. Bawa CV lamarannya. Ini Pak. Ratna menyerahkan amplop coklat besar yang berisi surat lamaran. Rumahmu jauh juga ya. Tadi kesini naik apa? Saya naik ojol Pak, nggak ada motor, ucapnya. Begini saja, kamu mau tidur di sini? Ada mes untuk yang rumahnya jauh kok. Tenang saja, aman. Nanti waktu libur boleh pulang kampung. Tanpa banyak basa-basi, Ratna mengiyakan saja. Karena rumahnya memang jauh di Gunung Kidul. Kalau dilaju tiap hari rasanya tidak mungkin. Setelah selesai interview dan briefing pagi menjelang siang, itu Mbak Sari dan Mbak Ratna bisa langsung bekerja. Mbak Sari senang banget karena ada teman. Apalagi Mbak Ratna orangnya ramah, enak diajak ngobrol. Nah, ketika mereka bekerja, inilah kejadian-kejadian ganjil mulai bermunculan. Bahkan di siang hari pun gangguan metafisik itu tetap ada. Tunggu besok ya, sudah ngantuk nih. Mbak Ratna, apa nggak takut tidur di mes sendirian? Pak Bon tukang kebun, pilih pulang ke rumahnya. Dekat sini sih rumahnya. Nanti Mbak Ratna cuma sendirian di kamar belakang sini, ucap Mbak Sari sembari menguti kain spray di tempat cucian. Nggak apa-apa Mbak, mau gimana lagi, saya betul-betul butuh pekerjaan ini. Saya cuma sendiri, suami saya sudah meninggal beberapa tahun lalu, anak-anak masih butuh biaya sekolah. Jawabnya dengan muka memelasnya. Mbak Sari tercekat mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Mbak Ratna barusan. Ada rasa bersalah karena membuat Mbak Ratna jadi bersedih mengingat mendiang suaminya. Meski tidak ada maksud membangkitkan luka lama, Mbak Sari merasa jika malam hari penginapan itu akan lebih mencekam. Apalagi Mbak Sari hanya seorang diri di kamar belakang, jauh dari pintu gerbang depan. Kadang penginapan itu juga tidak sepenuhnya terisi penyewa. Kalau lagi sepi, hanya beberapa kamar saja yang terisi. Tapi mau bagaimana lagi, Mbak Ratna bersikeras tidur dalam sendirian. Maaf ya Mbak, jadi buat Mbak Ratna sedih, ucap Mbak Sari seraya berjalan mendekati lalu memeluk tubuh kecil Mbak Ratna. Sudah nggak apa-apa, jawab Mbak Ratna sambil menyembunyikan wajahnya yang mulai berurai air mata. Mbak Ratna ini sepertinya tipe orang yang menyembunyikan sedihnya, tidak mau orang lain tahu. Ya sudah, saya mau ke dapur dulu ya, pamitnya tergesa berlalu dari ruang laundry. Iya Mbak,
nanti kalau sudah selesai kerjaannya, kita makan bareng ya Mbak. Saya bawa bekal banyak, ujar Mbak Sari dengan simpul senyum, senang berharap Mbak Ratna tidak memikirkan perkataannya tadi. Iya, jawabnya singkat. Tiba-tiba sepeninggalnya Mbak Sari dari tempat itu, mesin cuci paling ujung berbunyi sendiri. Padahal Mbak Sari belum menyalakan sama sekali. Di sana ada 3 mesin cuci. Ketiganya masih dalam keadaan baik. Baik saja, tidak ada kerusakan. Kenapa nyala sendiri ya? Padahal belum kunyalakan mesinnya. Tombolnya juga masih off. Mbak Sari mendekati mesin cuci itu. Melihat ke dalamnya masih kosong, dan ketika didekati mesin itu berhenti berbunyi. Aneh, masih dengan tanda tanya besar, namun berusaha diabaikannya. Mbak Sari tetap meneruskan pekerjaannya karena spray dan sarung bantal semakin menumpuk. Pak Bon mengambilnya dari 10 kamar eksklusif. Penyewanya sudah check out pagi ini. Ini ya Mbak, ada tambahan lagi, ucap Pak Bon sembari menyerahkan sekeranjang penuh kain spray kotor. Oh iya Pak, taruh situ saja Pak. Mbak, itu temennya berani loh tidur di sini sendiri, tanya Pak Bon sambil menghisap dalam rokok tingwenya. Lah, gimana toh Pak? Memangnya kenapa? Ujar Mbak Sari penasaran. Ya ndak apa-apa, cuma banyak berdoa saja biar ndak diganggu, jawab Pak Bon seraya berlalu dari tempat itu. Pak, nanti dulu toh perginya. Memangnya diganggu apa Pak? Mbak Sari bertanya lagi. Ya diganggu Mbak, tahu toh di sini banyak pohon besarnya, ujar Pak Bon enggan meneruskan ceritanya lalu pergi begitu saja. Mbak Sari hanya diam. Apa yang dirasakannya memang bukan kebetulan, karena ia punya kepekaan pada hal-hal gaib, tapi hanya sebatas merasakan. Sekitar jam 12-an, kelarlah kerjaan Mbak Sari. Tinggal menunggu kering saja, dan tidak butuh waktu lama karena sebelumnya sudah dimasukkan mesin pengering, jadi tinggal diangin-anginkan sebentar. Mbak Ratna, ayo istirahat dulu, ajak Mbak Sari dari balik pintu dapur. Iya Mbak, sebentar saya buatkan teh sekalian ini. Airnya sudah mendidih, jawabnya sembari mengambil gelas dan teh celup di lemari. Sambil menunggu Mbak Ratna, Mbak Sari duduk di gazebo belakang dan mulai membuka bekalnya di sana. Semilir angin siang itu membuat nyaman untuk rehat di sana. Selang beberapa menit Mbak Ratna keluar dengan membawa 1 nampan berisi teh hangat dan tahu goreng. Wah, enak nih, ujar Mbak Sari kegirangan karena ada gorengan. Kemudian mereka makan bersama sambil berbincang santai di gazebo itu. Di selanya mengobrol, tiba-tiba Mbak Ratna bertanya sesuatu. Mbak, tadi ada kejadian aneh gak waktu nyuci? Kenapa Mbak? Kok tanya gitu? Mbak Sari masih menutupi, menunggu Mbak Ratna selesai bicara. Tadi waktu di dapur, saya lihat kejadian aneh Mbak. Sutilnya gerak sendiri, habis itu jatuh ke lantai. Saya kaget banget. Terang Mbak Sari dengan suara bergetar. Jadi tremor karena takut. Tapi kembali tenang lagi saat ia menyadari keputusannya bekerja di situ. Apalagi memilih tidur di sana akan ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk bersinggungan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Oh iya, tadi mesin cucinya juga nyala sendiri Mbak, padahal belum saya nyalakan. Tombol juga masih off, mesin masih kosong, anehnya bisa nyala.
"Mbak, melamun ya?" Apa?" Mbak Ratna terperanjat. Mbak Sari menepuk pundaknya. "Tadi mesin cucinya juga nyala sendiri, Mbak. Padahal saya belum menyalakan," ujar Mbak Sari lagi. Maka Ratna hanya diam, meneruskan makannya, tidak berusaha menimpali. "Aneh," Mbak Sari bergumam sendiri. Setelah selesai makan, mereka berberes dan kembali bekerja lagi sampai jam pulang tiba. "Mbak, saya pamit pulang dulu ya." "Ya Mbak, hati-hati di jalan," jawab Mbak Ratna. Bukannya dia yang harus hati-hati, batin Mbak Sari. "Ah, sudahlah, kemauannya juga." Mbak Sari pergi meninggalkan tempat itu setelah absen pulang. Para staf lain pun sudah pulang duluan. Pekerja di sana hanya ada 8 orang, 3 staf administrasi, 4 orang petugas kebersihan, dan Pak Bon, tukang kebun. Formasi pekerja yang dulu, dan tambahan pekerja 2 orang. Jadi total 10 orang. Tetapi 8 orang pekerja memilih pulang karena takut juga tidur di sana. Seperti judul ceritaku, hunian angker. Hunian yang berubah menjadi penginapan pernah kosong lama dan terbengkalai hingga banyak ditumbuhi semak belukar. Sebelum masuk ke teror malam yang dirasakan Mbak Ratna dan berakhir bunuh diri. Aku spill penginapan itu dulu ya. Bagaimana? Tahun 1995, daerah Maguwoharjo itu belum begitu ramai. Sepanjang jalan masih banyak sawah dan kebun tebu. Stadion sepak bola pun belum ada. Di pinggir jalan lebih banyak warung kelontong, pohon-pohon rindang menghiasi sisi kanan dan kiri jalan. Kebayangkan kalau malam hari. Belum banyak bangunan seperti sekarang. Lahan warga masih cukup luas lah. Terlihat dari banyaknya rumah tinggal dengan halaman yang luas sekali. Di daerah sekitaran itu ada sebuah rumah yang cukup besar, agak jauh dari pemukiman dan tidak begitu jauh dari jalan utama. Rumah itu ditinggali sebuah keluarga keturunan Tionghoa, bisa dikatakan keluarga besar. Satu rumah terdiri dari 13 anggota keluarga, bapak, ibu, dan 8 anaknya yang berusia kisaran remaja hingga masih anak-anak. Dan 3 orang lainnya adalah asisten rumah tangga di sana. Satu dari mereka adalah warga sekitar situ saja, sedangkan yang lainnya berasal dari Tegal, asal daerah sang majikan. Menurut cerita dari warga sekitar, mereka adalah pendatang dari Tegal, memiliki usaha toko besi. Disclaimer, sebelumnya aku mau beritahu dulu ya, ceritaku ini tidak sepenuhnya kisah nyata. Ada bagian yang aku rekayasa, hanya beberapa part saja yang sesuai dengan aslinya, supaya tidak ada pro dan kontra kemudian hari. Baiklah, kita lanjut lagi. Sebut saja Arifin dan Epa. Pemilik rumah itu adalah Bapak Arifin. Setiap hari ia bekerja di toko miliknya di daerah Demangan, dengan dibantu sang istri dan 2 anaknya. Mereka membuka toko sekitar jam 10 pagi. Pak Arifin ini orang bisa dibilang keras. Semua harus nurut dengan perintahnya. Urusan mendidik anak pun tidak kalah dengan pendidikan militer. Apabila mereka melakukan kesalahan, tidak sungkan-sungkan ia menyabet anaknya dengan ikat pinggang. Walhasil, istrinya pun menjadi bulan-bulanan kekesalan Pak Arifin karena berusaha menghalangi saat bersikap brutal pada anak-anaknya. Jika sudah begitu, Bu Epa akan jatuh sakit karena tekanan mental dari suaminya sendiri. Keluarga itu dulunya memiliki bisnis juga di Tegal. Tapi sayangnya bisnis yang dirintis bersama keluarga besar Pak Arifin itu runtuh karena terjadi perpecahan di dalamnya.
saling berebut dan mengklaim siapa pemilik bisnis itu. Akhirnya jadi pecah juga ketika orang tua Pak Arifin wafat. Dan yang ditakutkan pun terjadi, konflik yang tak berkesudahan, dan akhirnya mereka sepakat menjual seluruh aset, kemudian dibagi rata dalam bentuk uang. Uang itulah yang digunakan Pak Arifin untuk memulai usaha di Jogja. Pak Arifin cukup familiar dengan kota ini karena ia sempat berkuliah di Jogja dan menemukan cintanya pun saat kuliah. Begitulah hari-hari dilaluinya. Awalnya semua berjalan lancar hingga tahun 1998. Terjadi krisis moneter. Banyak usaha yang mengalami gulung tikar hingga terjadi pengkurusan mata uang. Karena nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan terjadi krisis valuta asing. Sebab itu berimbas pada banyak usaha yang akhirnya kolaps. Belum juga kekeringan yang melanda negara kita di kurun waktu 50 tahun terakhir, terjadi kemarau yang cukup panjang. Kian hari usaha toko besinya kian sepi. Belum lagi terjadi demo mahasiswa di berbagai titik di Jogja yang mau tidak mau banyak pedagang menutup tokonya karena khawatir menjadi sasaran kebrutalan massa. Begitu juga dengan Pak Arifin, dengan sangat terpaksa menutup toko besinya. Ia pulang dengan keadaan kesal bercampur marah. Karena kondisi seperti itu tidak bisa saling tuding salah. Sesampainya di rumah, dengan raut muka masam, ia masuk ke dalam kamar tanpa satu kata pun. Saat si bungsu memanggilnya pun tak dihiraukannya. Tapi ia berlalu meninggalkan anaknya tanpa senyum sedikit pun. Nama si bungsu adalah Noplin. Usianya sekitar 5 tahun. Ia hanya berdiri di sudut ruang tamu dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi jahat, ia menangis terseduh. Kalian tahu kan kalau anak kecil itu polos, mudah nangis, dan kalau ngomong jujur. Tapi kenapa malah teyus? Tapi kenapa marah-marah terus? Noplin mencoba bertanya pada Mami Epa. Perubahan sikap papinya membuatnya menjadi asing di mata anak-anaknya. Pak Arifin sering mengunci diri di kamarnya seharian. Mami Epa hanya bisa menghela napas mendengar aduan anaknya. Ia pun tak bisa berbuat banyak, percuma. Sini, Mami peluk. Noplin berlari dan larut dalam pelukan maminya. Mami Epa hanya berusaha kuat meski air matanya berlinang. Begitu lelahnya dengan keadaan hingga hanya bisa menangis dalam diam. Sementara Roy, Nandes, dan Samuel yang sedang tiduran di kamarnya ikut merasakan kesulitan yang merundung keluarganya. Maklum saja usia mereka sudah beranjak remaja, sudah mengerti bagaimana kondisi keluarga apabila dilanda kesusahan. Dengan banyaknya kebutuhan, belum lagi untuk biaya sekolah, hingga di tengah malam buta. Tepat jam 12 malam, kejadian mengerikan itu terjadi. Pak Arifin masuk ke dalam kamar anaknya. Kamar pertama dihuni anak 1, 2, 3, dan 4. Dengan kejam ia membantai keempat anaknya dengan senpi yang dibelinya dari seorang temannya. Dor, dor. Terdengar 2 kali tembakan dan mengikuti 2 tembakan berikutnya. Mami Epa dan 4 anaknya yang lain terbangun. Mbak Sri dan Mbak Wit, asisten rumah tangga mereka pun ikut terbangun. Mereka berlari ketakutan. Mami Epa mengira ada yang akan merampok karena ia tidur di kamar anaknya semenjak Pak Arifin sering mengunci diri di dalam kamar. Mbak Sri, Mbak Wit selamatkan anak-anak. Lari lewat pintu belakang, minta tolong, kasih tahu Pak RT dan warga ada perampokan. Baik Bu, Ibu tidak ikut. Tanya Mbak Sri panik. Udah cepetan.
Dengan gemetaran, Mami Epa melangkah perlahan menuju kamar suaminya, bermaksud membangunkan suaminya. Namun saat akan melangkah kaki, Mami Epa benar-benar dibuat kaget. Pak Arifin sudah ada di tepat di depannya dengan tatapan mengerikan. "Papi, Pap, kenapa?" Pak Arifin mengacungkan sempi tepat di kepala istrinya. Lalu, "Buah!" Seketika itu juga ia terjatuh dan tewas di tempat. Agatha dan Cecilia, anak kelima dan keenam Pak Arifin yang mendengar suara tembakan itu, berlari lagi masuk ke dalam rumah. Mereka mendengar jeritan histeris maminya. "Agatha mau kemana?" Agatha berhasil lepas dari genggaman tangan Mbak Sri. Ia terus berlari, tak pedulikan adik-adiknya yang menangis. "Kak, aku ikut." Cecilia pun ikut berlari di belakang Agatha. Keduanya masuk dan melihat pemandangan mengerikan itu. Pak Arifin masih berdiri terpaku tepat di depan jasad istrinya. "Mami!" Mereka menangis histeris melihat maminya berlumuran darah. "Papi jahat! Kenapa papi jahat?" Cecil memberontak menyerang papinya. Namun Agatha menarik tangannya dan mengajaknya untuk keluar rumah, menyelamatkan diri. Karena ia merasakan papinya sudah beda, seperti orang kerasukan. "Cecil, ayo pergi dari sini." Ia menarik paksa lengan adiknya, tapi belum sempat mereka sampai pintu keluar, 2 peluru menembus kepala bagian belakang. Agatha dan Cecilia jatuh tersungkur di dekat pintu dan tewas ketika itu juga. Selang beberapa menit, satu tembakan terakhir meletus di tengah malam yang mencekam itu. Pak Arifin mengakhiri hidupnya. Hanya tersisa 2 anaknya yang masih hidup, Noplin dan Vano. Peristiwa itu sangat menggemparkan warga sekitar. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi. Polisi pun memasang garis kuning di tempat kejadian. Mbak Sri dan Mbak Wit masih trauma melihat kejadian itu. Tidak bisa memberi kesaksian dengan gamblang. Mereka terus memeluk Noplin dan Vano yang menangis melihat orang tua dan keenam kakaknya meninggal dengan tragis. Kalut. Hanya satu kata ini sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bingung mau menenangkan dengan cara apa. Itulah kisah sebelum penginapan itu ada. Setelah kejadian mengerikan itu, rumah Pak Arifin dibiarkan kosong. 2 anaknya yang masih hidup dirawat om dan tante dari keluarga Bu Epa. Hampir 20 tahun kosong, akhirnya seseorang pengusaha properti membeli rumah itu. Rumah dengan pekarangan seluas itu sayang jika dibiarkan terbengkalai. Luasnya sekitar 3.000 meter persegi. Zaman dulu harga tanah tidak semahal sekarang. Jadi tambah mahal. Karena ada stadion bola. Proses pembangunan penginapan itu terbilang cepat karena hanya membangun penginapan sederhana. Mengingat lokasinya yang lumayan masih sepi meski letaknya di pinggir jalan. Si pemilik mematok harga sewa lumayan murah. Semakin kesini akhirnya semakin berkembang dan pemilik pun memperluas bangunan. Kalau untuk gangguan mistis lebih intens terjadi saat pelebaran bangunan di blok tanah kapling bagian belakang, tepatnya lokasi kejadian pembantaian satu keluarga itu. Suara apa itu? Terdengar keran air berbunyi. Mbak Ratna masih terjaga. Entah mengapa mata sulit terpejam. Malam itu sepi sekali. Pak Bon hanya berjaga malam seorang diri di pintu gerbang depan, jauh dari kamar Mbak Tari. Mbak Ratna. Awalnya hanya suara keran air menyala. Lama-lama terdengar suara anak kecil tertawa sambil berlarian di sekitaran taman. Mbak Ratna mengendap, tengah berdiri dan mengintip dari balik jendela. Ia hanya mendapati keheningan, tapi ayunan itu bergerak sendiri.
Kembali Mbak Sari berhadapan teka-teki keganjilan malam itu. Puluh terus meleleh di dahinya. Tak kuasa menahan ketakutan, bulu kuduknya merinding, seolah isyaratkan adanya entitas lain di tempat itu. Malam yang terasa panjang itu terlewati tanpa lelapnya mata. Padahal tubuh sudah memberi signal lelahnya. Mbak Ratna baru bisa tertidur ketika terdengar azan subuh berkumandang. Keesokan harinya, "Mbak, kok pucat, sakit ya?" tanya Mbak Sari spontan. Pasalnya muka Mbak Ratna terlihat pucat pasi seperti orang kurang darah. Badannya pun kelihatan lemas tanpa tenaga. "Nggak sakit kok, nggak bisa tidur aja," jawabnya singkat, lalu pergi begitu saja. "Apa tiap malam diganggu ya? Jadi nggak bisa tidur?" batin Mbak Sari menerka-nerka. "Pasti diganggu," aku bilang apa, tegasnya dalam hati sembari berjalan menuju laundry room. Setibanya di sana, betapa terkejutnya Mbak Sari. Banyak bercak darah di lantai kamar mandi, dan keranjang baju yang berisi kain kotor jatuh berserakan di bawah mesin cuci. "Apa ini?" Mbak Sari berlari keluar, memanggil Pak Bon yang sedang menyapu taman. "Pak Bon, Pak!" Mbak Sari berlari ke arah Pak Bon. "Pak Bon, ada darah di ruang cuci." "Darah apa ya, Pak?" "Darah." "Ah, jangan mengada-ada ya Mbak, bikin takut orang nanti." Pak Bon coba mengingatkan Mbak Sari. Khawatir ada yang mendengar, karena kejadian mistis seperti itu bisa membuat para penyewa takut dan memilih check out, dan akhirnya jadi kabar burung di luar sana. "Beneran Pak, saya nggak bohong, di sini deh Pak," ajak Mbak Sari sembari berjalan tergesa-gesa. Pak Bon berjalan mengekor. Hati rasanya berdebar mengingat kejadian semacam ini jarang terjadi. Dulu pernah kejadian hal serupa, hanya saja yang mengalaminya adalah penyewa kamar 08. Letaknya di sebelah utara tanah kapling yang akan didirikan bangunan baru ini. Banyak bercak darah dan jejak telapak kaki di kamar mandi. Si penyewa yang sudah membooking kamar untuk 3 hari, akhirnya minta untuk pindah kamar karena ketakutan. Banyak yang mengeluh di kamar 08 itu. Maka dari itu tidak digunakan lagi sebagai kamar sewa, dialihfungsikan menjadi laundry room. Cerita ini menjadi rahasia bagi karyawan di situ, dan yang dialami Mbak Sari sama persis seperti yang dialami para penyewa kamar 08. Sesampainya di ruang cuci, "Ini loh Pak, darah dari mana coba? Mana banyak gini?" ucapnya dengan raut muka heran. "Oh, ini mah darah dari tikus Mbak. Sering kok ada tikus kelahi sampai berdarah-darah gini," jawab Pak Bon dengan ekspresi yang biasa saja. Meski sebetulnya dia berbohong, menutupi kejadian ganjil yang sering terjadi. Menepis, magis, memilih menjinggalkan riwayat kelam tempat itu. Tapi sesungguhnya arwah-arwah yang meninggal masih bersemayam di sana, mencari korban baru, mengajaknya pindah ke alam baka, mengganggu para penghuni yang terjebak dalam kekalutan pikiran. "Mereka masih belum tenang," batin Pak Bon sambil menahan tangis, seolah merasakan kepedihan itu. Pak Bon, Pak, Bapak kenapa?" Mbak Sari memanggil-manggil Pak Bon yang terdiam memaku seperti linglung. Satu tepukan di pundak membuyarkan lamunannya. Sudah Mbak," jawabnya dengan tergegap. Matanya tampak berkaca-kaca, tapi entah kenapa. "Sudah apanya Pak? Kok saya bingung maksudnya apa?" "Ya sudah, biar saya saja yang bersihkan bercak darah itu. Mbak Sari, tunggu di luar dulu. Nanti kalau sudah selesai saya beritahu." Pak Bon bergegas keluar mengambil alat pel. Tapi
Aneh, ia selalu menundukkan wajah seolah menyembunyikan sesuatu. Siratan aneh di wajah Pak Bon itu membuat Mbak Sari tertegun melihatnya. Pak Bon mikir apa toh? Jangan-jangan Pak Bon menyembunyikan sesuatu. Jangan-jangan itu bukan darah biasa. Jangan-jangan, gawe mumet wae. Ia tampak kesal sembari menggaruk-garuk kepalanya. Sambil menunggu Pak Bon mengambil alat pel, Mbak Sari memungut kain-kain yang berserakan tadi. Selang sebentar, Pak Bon datang dengan membawa seember air dan pel. Mbak, kalau mau mulai pekerjaan lebih baik berdoa dulu, supaya tidak ada gangguan. Tiba-tiba Pak Bon bicara seperti itu. Mbak Sari terkesiap mendengarnya, karena seperti pesan. Pak, lebih baik Bapak jujur saja, sebetulnya tempat ini ada apanya? Pernah ada kejadian apa? Ia memberanikan diri bertanya dan berharap Pak Bon mau memberi jawaban yang sebenarnya. Hening, hanya suara gesekan pel di lantai yang terdengar, enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan padanya. Sampai selesai mengepel, Pak Bon tetap saja diam, mengunci mulut rapat. Mbak, tolong beritahu Mbak Ratna kalau ada tempat kos mending keluar dari sini. Lagi-lagi Pak Bon memberi isyarat pesan aneh itu. Memangnya kenapa Pak? Sudah, jangan banyak tanya. Lalu Pak Bon pergi begitu saja. Namun kembali lagi dengan membawa 3 buah dupa yang sudah disulut api dan menancapkan di pojok kamar. Lah, apa kui? Mbak Sari bergumam sendiri. Tiba-tiba ia bergidik, seperti ada yang meniup lehernya dari belakang. Matanya menyapu ke segala penjuru. Nihil, tidak ada siapapun. Pak Bon sudah kembali bekerja lagi di taman. Ya Allah, lindungilah hambamu. Didohke sekongono kui. Wong cilik golek duit, nggo tuku upo, wae kok yo diganggu. Dijauhkan dari hal seperti itu, orang kecil cari uang buat beli beras aja kok diganggu. Dengan tangan gemetaran, Mbak Sari tetap meneruskan pekerjaannya. Hari demi hari, gangguan mistis itu terus meneror karyawan di sana. Semenjak didirikan bangunan baru itu, gangguan itu lebih sering terjadi. Dari keran air menyala sendiri, noda darah di kamar mandi, ayunan yang bergerak sendiri, dan suara tangis seperti orang kesakitan. Puncaknya, setelah gangguan mistis yang kerap menghantui, tepatnya hari Jumat 3 minggu yang lalu. Waktu itu Mbak Ratna kesurupan. Ia terus berteriak, meracau tidak jelas. Karena papi jahat. Salah mami apa? Diiringi suara tawa lengking yang mengayat hati. Orang yang mendengarnya sontak berlarian menuju kamar Mbak Ratna. Waktu itu Mbak Ratna terlihat berantakan. Rambutnya acak-acakan dan matanya terus melihat ke arah kamar mandi. Jangan Pi, jangan bunuh mami. Gimana anak-anak nantinya? Ia menangis histeris. Tapi suara yang keluar dari mulut Mbak Ratna sangat berbeda, lebih kecil dan terdengar serak. Pak Bon menerobos orang-orang yang berdiri di pintu. Pergilah, tempat sudah buka di sini. Jika seperti itu terus, ibu tidak akan bisa tenang. Kontak batin. Pak Bon dengan arwah penasaran Mami Epa. Ditilik dari riwayat kematiannya yang tragis, Mami Epa masih terus bertanya mengapa ia dibunuh. Ia terus mencari di mana anak-anaknya. Waktu itu yang masih tersisa hanya 2 orang. Mereka yang paling kecil dan masih membutuhkan orang tua. Pak Bon mendekati Mbak Ratna, menyiramnya dengan air yang sebelumnya sudah dibacakan doa. Ketika itu juga ia pingsan dan baru sadarkan diri pagi harinya. Ada beberapa orang yang menjaganya waktu itu.
Ketika fajar tiba, mereka pulang. Mbak Ratna gak usah kerja dulu kalau masih lemes badannya. Mbak Sari mencoba mengajaknya bicara, tapi Mbak Ratna hanya menggeleng saja. Mbak Sari merasa aneh melihat sikap Mbak Ratna. Masih belum ngumpul nyawanya. Singkat cerita, setelah kejadian kesurupan itu, Mbak Ratna sering melamun sendiri, seolah sudah kehilangan separuh jiwanya. Kosong, tatapan yang terlihat dari sorot matanya, hingga akhirnya kejadian yang tak diinginkan itu terjadi. Ditemukan gantung diri di kamarnya, lidahnya terjulur, seluruh badannya sudah kaku dan membiru. Tidak ada yang tahu pasti apakah Mbak Ratna ini sebetulnya depresi karena masalah di rumah atau gangguan mistis di tempat itu. Karena dari pihak pemilik penginapan akhirnya memilih menutup tempat itu untuk sementara waktu. Dan Mbak Sari pun memilih undur diri. Sekian cerita kisah misteri kali ini. Semoga ada hikmah dari cerita yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.